Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Perkenalkan, nama saya Firisko Graciela Alfacino Mahadim, NIM 2022293, dengan dari kelas 5T PKAE, kelas Platform Komputasi Awan. Dan pada saat ini saya akan membuat sebuah video cara membangun virtual server atau web server menggunakan VirtualBox dan Ubuntu Server. Nah, langsung saja pada cara pembuatan web server. Pertama-tama kita perlu menginstal beberapa hal, yaitu dari Ubuntu Server itu kita masuk ke https://ubuntu.com/download/server. Nah, kemudian kita tekan tombol ini, kita akan mendownload file ISO dari Ubuntu Server 22.0.1. Kemudian untuk Virtual Box Manager, kita tinggal masuk ke VirtualBox. Ya, ini virtualbox.org/wiki/downloads, dan kita akan download Windows Host. Nah, kemudian setelah kedua file tersebut download, kita akan menyimpan kedua file tersebut. Saya akan menyimpan kedua file tersebut di file tugas saya, di mana ada file ISO dan file instalasi. Kemudian untuk menginstal VirtualBox itu sangat mudah, yaitu dengan cara penginstalan aplikasi pada umumnya di OS Windows dengan next dan menentukan folder penyimpanan aplikasi. Kemudian saya cancel saja karena saya sudah menginstal. Nah, setelah diinstal, kita akan membuka dari tampilan VirtualBox Manager. Saya kembali kepada tampilan soal. Nah, untuk tampilan VirtualBox Manager seperti ini. Nah, kita bisa melihat cara membuat sebuah virtual server yang baru, yaitu dengan klik new atau baru. Kita menentukan sebuah nama untuk virtual mesinnya, yaitu misalkan virtual mesin virtual, ya, mesin virtual. Saya akan simpan pada drive C supaya gampang didapat pada folder VirtualBox VMS, di mana saya menyimpan VirtualBox saya yang lainnya. Kemudian kita akan load file ISO yang telah kita download tadi. Nah, ini file Ubuntu 22.0.04.1 ISO. Nah, kita tekan next. Nah, di sini kita harus mengingat proses yang kita masukkan. Itu untuk username, misalkan ya yang gampang saja karena ini cloud computing. Kita masukkan username cloud, passwordnya cloud, dan validasi passwordnya lagi cloud. Oke, kita tekan next. Kita menentukan berapa banyak RAM yang akan dipakai. Nah, sepertinya 2 GB cukup, dan CPU yang digunakan saya akan gunakan satu CPU saja. Kemudian untuk size hard disk saya akan gunakan ya 15 GB saja, misalkan 15 GB. Nah, di sini kita bisa menentukan informasi yang telah kita masukkan tadi. Nama virtual mesinnya yaitu mesin virtual, tempat folder penyimpanannya, file ISO-nya, dan kemudian username yang kita masukkan, RAM yang kita masukkan, CPU yang kita gunakan, dan ukuran hard disk yang kita gunakan. Nah, kemudian kita finish. Tapi karena saya sudah membuat beberapa contoh web server. Nah, untuk menghemat waktu, saya cancel saja. Kemudian saya akan membuat clone atau backup dari server ini sebagai contoh. Clone Ubuntu Server 22. Oke. Kemudian saya akan simpan di C VirtualBox VMS. Nah, oke.
Untuk pembuatan clone sendiri lebih singkat daripada pembuatan server baru. Jadi saya akan membuat clone saja untuk menghemat waktu. Tetapi untuk pembuatan server baru, step yang dilakukan cukup mudah, hanya untuk menekan enter untuk next saja. Dan sebagai info, tidak bisa menggunakan cursor mouse di Ubuntu server, hanya bisa menggunakan arrow dan enter dan layout keyboard, bukan menggunakan mouse. Oke, clone Ubuntu server sudah jadi. Kemudian untuk memulai server, di mana kita akan menekan tombol mulai dan VirtualBox Manager akan mulai virtual server, virtual machine yang sebagai berikut. Nah, jadi kita tutup dulu tampilan virtual box-nya. Kita fokus di virtual machine yang berjalan, yaitu clone Ubuntu Server 22. Nah, oke. Ya, user dan password yang saya masukkan juga sama, yaitu untuk user cloud, dan kita masukkan password cloud. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil login pada virtual machine-nya, yaitu clone Ubuntu Server 22. Kita clear dulu. Nah, untuk membuat virtual web server, tentunya kita harus menentukan koneksi IP address dan lain-lain. Dan pada dasarnya, untuk menggunakan koneksi, ya pada dasarnya koneksi yang kita akan buat adalah koneksi dari server ke klien, kemudian dari server ke internet. Nah, pertama-tama kita harus cek IP address yang ada, itu dengan perintah sudo IPA. Kita diminta password. Nah, oke. Abaikan yang nomor 1, yang loopback ini, kita langsung fokus ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita dapat nama mesin koneksinya, yaitu NP0S3. Nah, nama ini diberikan oleh sistem. Jadi kalau kita melakukan perubahan sebentar, kita tidak boleh mengubah nama ini. Nah, kemudian di mana IP-nya? IP-nya terdapat pada kalimat inet ini. Nah, inet 10.0.2.15/24. Nah, di mana ini adalah IP address dinamis yang diberikan dari Ubuntu servernya. Nah, jadi kita bisa mencoba koneksi, apakah koneksi pada IP address ini sudah terhubung dengan ping IP address 10.0.2.15. Nah, kita bisa melihat bahwa package-nya berjalan ya. Kita Ctrl C untuk menghentikan. Nah, jadi ada 8 baris, 8 package yang ditransmisikan. Oke. Jadi ini sudah terhubung dan kita bisa mencoba koneksi ke internet, ping google.com. Nah, sama, package-nya terhubung juga, terkirim juga. Ya, oke. Kita Ctrl C dan kita clear. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengkoneksikan dari server ke klien? Nah, ini kan server ke internet. Bagaimana cara kita mengkoneksikan dari server ke klien? Nah, mudah saja. Pertama-tama kita tutup virtual machine yang kita buka. Kemudian pada layout virtual box kita select dan kita setting, klik kanan setting atau kita langsung pengaturan. Setelah server virtual machine kita select. Nah, kita bisa lihat pada koneksi jaringan network bahwa adapter 1 ini terhubung pada NAT. Nah, jadi kita akan melakukan dua koneksi server ke internet dan server ke klien. Dari server ke internet sudah terhubung di adapter 1 pada NAT. Nah, untuk kita
melakukan koneksi yang kedua, yaitu server ke klien, kita harus mengaktifkan adapter kedua dengan centang enable network adapter, dan kita pasangkan pada host only atau hanya host. Nah, kemudian kita kita save dan kita jalankan lagi. Virtual mesinnya sudah dijalankan. Nah, setelah virtual mesinnya berjalan, kita akan disuruh login. Sepertinya prosesnya cukup lama. Nah, kita akan login kembali dengan username cloud dan password cloud. Kemudian kita clear dulu. Ya. Kemudian kita cek kembali pada perintah sudo IPA. Kita diminta password. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa koneksinya sudah 3. Nah, di nomor 3 ini kita dapat koneksi lain, yaitu ENP0S8. Tetapi IP address-nya belum ada. Nah, bagaimana cara kita mengakses dan mengubah IP address-nya? Nah, cara mengubah IP address itu kita clear dulu. Kita harus change directory kita, folder yang kita akses, dari folder root ke folder netplan. Nah, kemudian caranya kita change directory /etc/netplan. Kita sudah masuk di netplan dan kita cek dulu apa saja yang ada di dalam folder netplan. Nah, file 00 strap installer strap config .yml ini atau file YAML ini adalah file yang digunakan sebagai konfigurasi koneksi. Nah, kita akan mengakses file tersebut, tapi sebelumnya kita harus backup dulu, atau tidak perlu, kita langsung saja. Nah, langsung saja kita akses melalui sudo. Kita backup dulu ya. Sudo cp copy ya. Sudo cp installer config.yml ke nama backupnya 00 strap installer strap config.yml.backup. Nah, backupnya boleh berjalan dengan baik. Kita coba ls lagi. Nah, file backupnya sudah ada, yaitu 00 installer config.yml.backup. Nah, kemudian kita akan akses file installer config.yml. Caranya itu dengan sudo nano 00 installer config.yml. Nah, kita bisa lihat di sini untuk koneksi dapat kita lihat bahwa terhubung pada ENP0S3, terhubung pada DHCP 4 yang di set true. Nah, DHCP 4 ini memberikan IP address dinamis, yaitu yang tadi 10.0.2 15/24. Nah, tapi kita akan membuat yang statis. Jadi kita akan membuat address baru untuk terminal yang satunya, yaitu terminal 2, yaitu ENP0S8.2. Nah, kita akan ketik di sini addresses ya, titik 2. Kita ketik min spasi 192.168.56.99/24. Nah, jadi
kita tambahkan koneksi pada ENP0S8 dengan IP address 192.168.59.99/24. Kemudian kita save dengan menekan Ctrl O dan Enter. Kemudian kita Ctrl X untuk kita exit. Nah, kita coba apply koneksi ini, koneksi yang baru ini, dengan perintah sudo netplan apply. Nah, tidak ada tulisan error, artinya network plan ini atau network ini sudah diaplikasikan. Nah, kita coba clear. Kita coba untuk sudo ipa. Nah, bisa dilihat bahwa ENP0S8 sudah memiliki IP address yang baru. Kemudian kita coba ping 192.168.56.99. Nah, koneksinya sudah berjalan. Kita Ctrl C. Tapi tentunya koneksi pada ENP0S3 nya juga tetap berjalan. Oke, kita coba ping 10.0.2.15. Nah, jadi koneksinya juga sudah berjalan. Nah, pada saat ini virtual machine Ubuntu server ini berperan sebagai server. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa klien sudah terhubung ke server? Nah, kliennya itu adalah OS Windows yang kita gunakan. Jadi, cara mengetahuinya yaitu kita membuka command prompt. Kita langsung coba di sini juga ping 192.168.56.99. Nah, bisa dilihat bahwa package-nya juga sudah terkirim ya. Artinya koneksinya sudah berjalan dengan baik. Oke, kemudian kita kan sudah mengkoneksikan. Nah, bagaimana cara kita membuat virtual web servernya? Bagaimana cara kita membuat tampilannya? Nah, mudah saja. Yaitu dengan kita menampilkan Apache, HTML, dan PHP serta MySQL. Tapi saya akan mencontohkan saja dengan sederhana, yaitu untuk Apache dan HTML. Nah, pada dasarnya kita keluar dulu, exit, untuk kita kembali ke folder root. Kita login kembali. Nah, pada saat ini kita kembali ke folder root ya. Oke. Jadi cara kita mengakses pertama-tama dulu kita harus mengupdate sudo ya. Tetapi sepertinya kita bisa langsung menuju ke penginstalan Apache 2 ya. Apache 2 sudo apt install Apache 2. Nah, oke, kita tekan ya untuk yes. Penginstalan Apache sudah selesai. Kita clear dulu dan kita coba pada browser. Kita masukkan IP address yang tadi 192.168.56.99. Oke. 192. Oke, kita coba ya. 192.168.56.99. Oke, jadi sudah berhasil masuk ke tampilan default page Apache ya. Tapi ini masuk ke IP address-nya. Kita belum mengakses HTML-nya atau PHP. Nah, kita akan mengakses PHP terlebih dahulu, HTML terlebih dahulu. Kita akan mengakses HTML terlebih dahulu dengan cara kita menginstal
Tapi pertama-tama bukan, kita tidak menginstal, kita mengganti directory ke cd lalu var www html. Nah, kita sudah di folder HTML. Nah, kita bisa lihat di sini ada berisikan index.html. Dan kita membuat file HTML baru. Nah, caranya yaitu dengan sudo touch, kita buat ini web.html. Nah, kemudian kita buat tampilannya dengan cara mengedit file ini. Oke, jadi ini web sudah ada ya. Kemudian kita edit sudo nano ini web.html. Nah, pada dasarnya di sini kita akan melakukan coding untuk HTML ya. HTML kita buka, terus body, dan kita tutup. HTML. Oke. Jadi kita buat tampilan di sini. Misalkan hello world. Ya, simple basic. Kita save, Ctrl O, Enter. Dan tidak perlu exit dulu. Kita coba di ya dengan 192.168 dan kita slash ini web.html. Nah, tampilan hello world sudah bisa tampil ya. Dan jika kita edit, misalkan kita pasangkan satu ya, oke. Nah, kita refresh. Nah, tampilannya berubah ya. Kemudian untuk PHP, kita harus melakukan penginstalan pada folder ini, folder HTML ini. Dimana penginstalan itu kita bisa lakukan dengan perintah sudo apt install apache lib apache 2 mod php mysql ya. Enter. Nah, kemudian kita tekan yes. Untuk penginstalannya mungkin cukup lama daripada tadi. Oke, penginstalannya sudah selesai dan kita bisa clear dulu dan kita bisa membuat file PHP sekarang. Caranya sama, sudo touch ini php.php. Nah, kita bisa lihat sekarang sudah ada file PHP di folder HTML ini. Kita akan edit seperti yang tadi. Sudo nano ini php.php. Oke. Jadi kita buka dulu HP-nya dan langsung kita tutup. Dan kita akan menampilkan di sini output echo hello ya, hello saja. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita Ctrl O dan kita bisa lihat pada IP address-nya kita ganti dari ini web jadi ini php.php. Oke. Nah, tampilan hello sudah bisa kita lihat dan sama seperti coding HTML biasanya, kita bisa menggunakan juga H1
Oke, kita coba ya. Kita refresh. Nah, tampilannya jadi. Nah, jadi pada dasarnya kita bisa membuat file PHP dan file HTML yang sudah terhubung ke server Ubuntu ini. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan remote melalui aplikasi yang namanya Putty. Kita bisa download di putty.org. Nah, download. Kita tutup saja. Kita taruh samping ya. Nah, aplikasi Putty ini dia akan menggunakan sebuah yang namanya OpenSSH yang akan kita install saat kita melakukan kita membuat sebuah virtual machine yang baru. Kita harus menginstal OpenSSH agar bisa menggunakan virtual machine itu dalam Putty sebagai remote dari OS Windows-nya. Nah, jadi kita coba akan menginstal MySQL dari kita akan menginstal MySQL dari Putty ini ya. 192 168 56 99. Kita open. Oke, kita login as cloud, password cloud. Nah, perintahnya sama seperti pada virtual machine. Kita keluar dulu ya. Nah, jadi selama virtual machine berjalan, selama IP address-nya terkoneksi, Putty yang ini kita bisa pakai ya. Jadi kita coba akan install sudo apt install MySQL server cloud. Nah, yes, kita akan install. Oke, untuk penginstalan sudah selesai. Jadi kita bisa langsung menjalankannya, menjalankan MySQL dengan sudo MySQL. Nah, MySQL sudah berjalan. Kita bisa jalankan perintah yang sederhana saja dulu ya, seperti show databases. Nah, oke, ada beberapa databases ini. Kita coba use sys. Nah, kita sudah menggunakan database sys. Kita akan melihat table yang ada di dalam show tables. Oke, jadi ini bisa di scroll, tidak seperti ini, tidak bisa di scroll ya. Oke, jadi pada dasarnya seperti yang saya bilang tadi, server yang kita gunakan ini sudah bisa melakukan koneksi ke klien dan internet, kemudian sudah bisa membuat file HTML, sudah bisa membuat file PHP, dan juga membaca MySQL ya. Oke, jadi pada dasarnya web server ini atau virtual server ini sudah jadi. Oke, jadi demikian saja dari saya tutorial yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya permisi.